Novel Cultivation Chat Group Chapter 94. Begitu Song Suhang kembali ke Universitas Jiangnan, kakak perempuannya langsung menyeretnya ke rumah sakit. Kakak Yaya, aku benar-benar tidak pergi ke toko obat di Jalan Guanyuan untuk membeli 4 obat itu untuk diriku sendiri. Hanya saja salah seorang kenalanku membutuhkan ke-4 obat itu, jadi aku ingin pergi ke apotik untuk memastikannya. Sungguh. Lihat mataku, lihat betapa tulusnya mereka. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Kak, tolong balik dan lihat mataku, mereka benar-benar tulus. Meski ditarik oleh tangan mungil Zhao Yaya, Song Suhang tidak berani melawan karena sekarang dia sekuat banteng. Jika dia menggunakan sedikit tenaga, Zhao Yaya akan terlempar. Jika itu terjadi, Zhao Yaya akan ketakutan. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk mencoba membujuknya. Zhao Yaya menoleh dan menatap serius mata Song Suhang. Beberapa saat kemudian, dia menjawab, Suhang, ada kotoran mata di matamu. Song Suhang. Baiklah, jangan cerewet. Anggap saja aku memberimu pemeriksaan kesehatan gratis, oke. Bahkan jika kamu pria sehat normal, pemeriksaan kesehatan rutin tidak akan membawa bahaya. Kata Zhao Yaya dengan suara tenang. Namun, hatinya tidak sesetenang wajahnya. Jika Song Suhang tidak bekerja sama dengannya, dia akan merasa semakin cemas di dalam. Tidak mungkin Suhang benar-benar terkena penyakit, kan? Saat ini, pikiran Zhao Yaya sepenuhnya dipenuhi dengan segala macam penyakit tak tersembuhkan, membuatnya panik. Tidak peduli seberapa merdu kata-kata Song Suhang hari ini, dia tidak akan mengubah pikirannya. Tanpa memberikan Suhang pemeriksaan kesehatan menyeluruh, dia tidak akan bisa menenangkan dirinya. Oke, aku akan mendengarkan perintahmu hari ini, Kak. Song Suhang membalas dengan jujur dan terbuka. Dia tahu bahwa Zhao Yaya bertekad membawanya ke rumah sakit. Dia hanya bisa bersyukur atas fakta bahwa ketika dia masuk rumah sakit, dia tidak akan seperti gurunya yang masuk dengan kaki patah. Bagaimanapun, kesehatan fisiknya sangat baik. Bahkan jika mereka memberinya pemeriksaan fisik, mereka tidak akan bisa menemukan masalah apapun dengannya. Kalau dipikir, dari saat Zhao Yaya menggenggam tanganku dan menyeretku, tatapan semua orang di sekitar menjadi sangat tajam. Tatapan tajam seperti ini sangat akrab baginya. Dia sering mengalaminya saat tumbuh dewasa. Itu adalah tatapan iri dari pria saat tangannya digenggam erat oleh wanita cantik. Dia adalah kakak perempuanku, dan paling-paling hanya akan memegang tanganku. Tapi bagaimana kalian tahu? Silakan iri padaku, cemburu padaku. Meskipun kota Universitas Jiangnan memiliki rumah sakit sendiri, itu tidak berada di dalam kota universitas. Melainkan, letaknya kurang dari 1 kilometer. Bagaimanapun, rumah sakit juga perlu menghasilkan uang. Jika dibangun di dalam kota universitas, itu akan meningkatkan beban universitas dalam mengelola dan memastikan keamanan semua pasien yang masuk dan keluar universitas. Karena rumah sakit dekat, Zhao Yaya memutuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Di atas kepala mereka, matahari dengan murahnya memancarkan cahaya dan panas, memberkati umat manusia. Sementara juga memanggang orang-orang malang yang bergegas ke tujuan mereka. Saat mereka berjalan dalam panas terik, pipi Zhao Yaya memerah butiran keringat mengalir di wajahnya yang putih dan halus. Song Suhang menghela napas dalam hati, lalu menggunakan energi mentalnya untuk mengarahkan udara dingin dari Ghost Ceiling Ice Pearl, membungkus Zhao Yaya di dalamnya juga. Hah! Cuaca menjadi lebih dingin. Zhao Yaya mengangkat kepalanya ke langit dan melihat bahwa matahari masih begitu panas dan terang. Tapi dari mana perasaan sejuk di tubuhku ini? Bahkan lebih baik dari AC. Pasti angin sepoi-sepoi. Song Suhang menjawab tanpa berpikir. Zhao Yaya mengangguk, tapi dia melihat pejalan kaki lain dengan keringat di seluruh wajah mereka, dipanggang seperti anjing sekarat. Sepertinya tidak ada angin sepoi-sepoi sama sekali. Terserah, mari kita manfaatkan cuaca sejuk ini dengan berjalan lebih cepat. Zhao Yaya tidak terlalu memikirkannya. Setelah tiba di rumah sakit, Zhao Yaya langsung menyeret Song Suhang untuk pemeriksaan, dia sudah mendapat nomor untuk Suhang sebelumnya. Cepat ikut. Takut Suhang akan melarikan diri, dia terus menarik tangannya. Song Suhang dengan patuh mengikutinya. Rumah sakit afiliasi kota Universitas Jiangnan penuh dengan pasien. Belakangan ini, sebagian besar terkena flu. Banyak orang di wilayah Jiangnan terkena dampak iklim di sini. Di pagi hari menjadi sangat panas sampai orang berkeringat seperti anjing, namun di malam hari, orang meringkuk di tempat tidur mereka menggigil. Pasukan besar penderita flu musiman terus meningkat. Bagus untuk bisnis. Karena mayoritas pasien adalah siswa, Song Suhang melihat banyak wajah familiar saat berjalan. Namun, karena mereka hanya sedikit kenal, mereka akan pergi dengan senyum setelah salam singkat. Zhao Yaya, apakah kita belum sampai? Song Suhang sudah diseret cukup lama. Mengapa rumah sakit membuat lorong yang begitu rumit? Apakah mereka tidak ada pekerjaan lain yang lebih baik? Jika seseorang membutuhkan perawatan darurat, apa yang akan kamu lakukan jika mereka tiba-tiba meninggal setelah melalui perjalanan tak berujung melalui lorong? Kita hampir sampai. Zhao Yaya membalas tanpa menoleh. Setelah berjalan untuk waktu yang lama lagi, Song Suhang melihat sosok familiar lainnya. Itu paman karyawan itu. Dia mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan memegang tas kerja di bawah lengan kirinya. Meskipun berada di rumah sakit, dia masih tampak terburu-buru seolah-olah menjalani kehidupan penuh tekanan. Ya, ini adalah paman yang sama yang menjatuhkan uang di depan Song Suhang dan menuduh Song Suhang sebagai penipu.
Jika aku ingat dengan benar, dia menjatuhkan sekitar 150 RMB. Terlebih, aku melihatnya di kereta bawah tanah sore ini. Saat itu, Su Hang sedang memasuki kereta bawah tanah sementara pria ini keluar dari kereta bawah tanah. Sepertinya paman ini diam-diam mengikuti seseorang pada saat itu. Paman ini dan aku pasti benar-benar diikat oleh karma. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa aku mengembalikan 150 RMB. Song Su Hang menghela napas dan berteriak pada paman itu, "Paman, paman. Hei, apa kabar?" Zhao Yaya bertanya dengan keraguan, "Kenalanmu?" Paman di depan menoleh dan menatap Song Su Hang dengan kosong. Jelas, paman ini benar-benar lupa pada Song Su Hang. "Paman, ini aku. Terakhir kali ketika kamu di depanku, kamu menjatuhkan 150 RMB dan aku membantumu memungutnya. Kita beruntung bertemu lagi, aku harus mengembalikan uangnya padamu kali ini." Song Su Hang mencari dompetnya dan bersiap mengambil 150 RMB. Sementara Song Su Hang berbicara, mata paman itu berbinar dalam ingatan. Dia menunjuk dan berkata, "Penipu." Song Su Hang. "Paman, aku bukan penipu. Kamu yang menjatuhkan 150 RMB. Yang ingin kulakukan hanyalah memungutnya dan mengembalikannya padamu. Sekarang aku akhirnya bisa mengembalikannya padamu." Song Su Hang dengan sabar menjelaskan. Karena mereka telah bertemu kebetulan berkali-kali, bisa dianggap ada sedikit takdir di antara mereka. Dengan demikian, dia mampu melatih lebih banyak kesabaran. Wajah paman berubah dan dia bergumam, "Apakah semua penipu sekarang begitu berani? Mereka benar-benar mengikutiku dan mencoba menipuku. Kali ini kamu membawa asisten juga. Apakah ini masih masyarakat yang dipandu oleh hukum? Menjijikkan, apakah kamu menganggapku bodoh? Tidak ada gunanya. Aku tahu tujuanmu yang sebenarnya, dan tidak mungkin aku akan ditipu oleh kalian." Setelah mengatakan bagiannya, paman itu dengan lincah memutar tubuhnya dan pergi dengan cepat. Song Su Hang sedang mengulurkan tangannya sambil memegang 150 RMB. Saat ini, tangannya tidak sepenuhnya terulur maupun ditarik. "Paman, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menganggapmu orang bodoh, tapi masalahnya, kamu benar-benar bodoh." Zhao Yaya merasakan orang-orang di sekitar mulai menatap mereka. Dia hanya bisa menarik kembali tangan Song Su Hang yang sedikit terulur. Si baik hati yang menyebalkan. "Abaikan paman itu, ayo pergi." Song Su Hang tidak tahu harus tertawa atau menangis, jadi dia mencari penghiburan dari Zhao Yaya, "Kak, dengan cara apa aku terlihat seperti penipu?" Oke, kamu anak baik, kamu tidak terlihat seperti penipu sama sekali." Zhao Yaya tertawa dan cepat menarik Su Hang pergi dari tempat kejadian.